Kamu siapa? Kamu benar-benar bisa akting. Bagaimana dengan Jacquet? Bagaimana aku tahu siapa Jacquet itu? Kamu dan Sao Jie sudah membuktikan Plato selama bertahun-tahun. Ini kesempatan besar untuk bermain sekuat tenaga. Aku akan bukakan kamar untukmu. Kamu bersikap baik. Maaf. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak menjawab. Hubungi lagi nanti. Sementara tidak menjawab. Silakan hubungi lagi nanti. Maaf untuk pengguna yang Anda hubungi. Silakan hubungi lagi nanti. Ingat. Tadi malam seolah tidak terjadi apa-apa. Apa maksudmu? Masih berpura-pura. Ambil 5 juta ini, cari pekerjaan yang benar. Biar aku jelaskan. Aku tidak. Hahaha, ini bukan pertama kalinya. Bagaimana bisa jadi pertama kali? Aku lihat kamu cukup terampil. Sangat mahal untuk merayuku. Siapa yang merayumu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Ambil saat kamu melihatnya. Berapa banyak wanita yang akan melakukan apa saja untuk mendekatiku? Hanya kamu yang malu. Ada apa denganmu? Ambil uangnya. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Sangat kampungan. Aku tidak mau uangmu. Hello Supervisor, Zhao Jiakai. Kamu absen kerja lebih dari 10 hari bulan ini. Apakah kamu masih ingin bekerja? Supervisor. Aku belum sembuh dari penyakit ini. Aku pergi ke perusahaan dan melalui rekan kerja. Ini juga memengaruhi pekerjaan. Bisakah aku minta cuti seminggu lagi? Minggu lalu. Jika kamu tidak datang minggu depan, tunggu saja untuk dipecat. Hei, baik-baik. Tidak ada pembayaran dalam seminggu. Potong saja kakimu. Aku sama sekali tidak ingin berurusan denganmu. Aku tidak mau uang bau milikmu. Wanita sepertimu tidak suka uang. Orang yang mencintai kecantikan. Iya, Kurang narsis. Dia sepertinya hanya mau bau dan tidak punya karakter. Aku sama sekali tidak suka. Bermain sulit di depan denganku.
Ambil uangnya dan pergi. Sepertinya kalian adalah keluarga. Pria dengan rasa keluarga yang kuat. Pergi minum dan bawa pacarmu. Aku bukan pacarnya. Terbang kembali. Tidak heran wajahnya berubah begitu cepat. Kenapa? Dia adalah desainer perhiasan terkenal di dunia. Apakah kamu ingin dia tahu kita semalam bersama? Pergi ke luar negeri. Bukan pacar. Adalah tunangan. Dapat diandalkan. Sepertinya kamu telah menambahkan anggota baru ke Thesaurus Cinamu. Aku suka bermitra dengan orang yang dapat diandalkan. Menantikan kerjasama kita. Bekerja dengan desainer perhiasan top sepertimu merupakan kehormatan kami. Oke, sampai jumpa nanti. Selamat tinggal. Ada apa? Mobilku ada di lantai 2 basement. Kamu mau membawaku kemana? Aku baru bilang tunangan. Alasan mengapa dia harus pergi duluan. Apa yang kamu lakukan keluar dalam 3 menit? Halo ibu apa? Aku akan segera kembali. Kamu mati. Barang boros. Penerus grup barang mewah ternama dalam negeri. Bakat muda Tang Jingsing. Jingbang lama bertemu diam-diam dengan wanita misterius. Pixu. Pixu. Kamu bilang ini kamu? Kang Jingsing baru 25 tahun. Bernilai puluhan miliar. Selalu menjadi idola yang banyak selebriti incar. Apa yang terjadi? Ini pertama kalinya dia ditulis di bagian gosip. Sebelum siaran berita ini, identitas wanita itu, Xiao Xia, masih belum diketahui. Kamu tidak bersama Jakal? Ah, apa yang terjadi di sini? Pergi dari sini. Hei, tidak. Kamu yang pergi dari sini. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan ini pada anak-anak? Tidak bisa kamu lihat? Ini riba. Belum. Pergi cari uang besar. Itu tidak benar. Ibu, ini salah paham. Kamu percaya aku. Aku akan memberitahumu. Kami tidak punya uang untukmu. Aku akan cari uang sendiri. Aku belum butuh uangmu. Halo Jakai. Jakwet, kamu di mana? Fuxia, tolong aku. Ada apa? Aku ditipu 1 juta. Riba. Belum. Daikjar Kijar. Jadi penagih utang di rumah kita adalah karena ini. Maaf keluarga Ju. Hanya kamu yang bisa membantuku sekarang. Mereka bilang jika aku tidak bayar dalam seminggu sekarang, tidak ada yang tenang di sekitarku. Dan potong kakiku. Jangan khawatir. Mari kita selesaikan bersama. Gimana? Aku akan carimu. Jangan datang ke sini. Terlalu berbahaya. Jika kamu tidak bisa mengumpulkan uang, langsung pukul kartuku. Aku akan ganti rugi dengan baik setelah ini. Tapi di mana aku bisa menagih dalam seminggu? Zhang Jinkai, buka pintu. Jakwet. Jia Kai Zhang Junkai. Halo, nomor yang Anda hubungi adalah halo. Halo. Halo Sekretaris Xia, ini Departemen Personalia Grup Perdagangan Luar Negeri. Selamat, Anda lulus ujian ulang untuk posisi asisten arsip. Senin depan jam 9 pagi. Tolong bawa informasi ID Anda untuk melapor ke perusahaan. Oke. Aku akan datang tepat waktu. Ibu, tunggu aku menyelesaikan semua hal buruk ini. Aku akan menjemputmu dari neraka ini. Benar sekali. Siapa itu Tang Jingsing? Pohon yang ditanam pendahulumu menyuruhmu mencabut sampai ke akarnya. Saham sudah mencapai titik beku. Tuan Erik juga sudah berhenti bekerja dengan kami.
Miliaran dolar untuk RD dibekukan. Masalah ini tidak diselesaikan. Ribuan karyawan koran Man akan minum angin barat laut bersamamu. Lau Jiang, kamu serius? Sekarang, para mitra masih menunggu dan melihat. Lagi pula, aku tidak merobek wajahku. Ting Ting. Ayah harimau tidak punya anak anjing. Aku percaya padamu. Pasti bisa ditangani dengan baik. Lau Wu, ini ketaatan buta. Dalam 1 bulan, aku harus mengembalikan semuanya ke jalur yang benar. Jika kamu ingkar janji, aku, Tang Jingsing, akan mengundurkan diri sebagai Presiden Wan Mao dan meninggalkan Wan Mao selamanya. Lebih baik kamu menepati janjimu. Temukan wanita itu untukku. Gaji bulanan 6.500. Bahkan jika aku bekerja di pekerjaan lagi di malam hari, aku tidak bisa mendapatkan 1 juta tanpa makan, minum, atau tidur selama sebulan. Urusan Tuan Tang diterbitkan oleh reporter tabloid. Dia ada di hotel. Aku baru saja mendapatkan foto kamu dan gadis bernama Michusia. Menjual video ke majalah hiburan dengan harga tinggi. Harga tinggi. Ya, di dunia hiburan. Skandal loh. Jauh lebih berharga daripada berita Forbes MU. Terus selidiki. Temukan madu itu secepat mungkin. Oak. Tidak heran wanita ini terasa familiar bagiku. Halo Nona Tua. Aku melihat sekretaris Xia itu. Apa? Jingsing menyembunyikan pacarnya di perusahaan. Mungkin bukan pacar. Kenapa bukan pacar? Bocah ini. Jangan takutkan ular. Aku segera ke sana. Kamu ikut aku? Aku ikut kamu. Kamu nabung untuk beli cermin. Ayo, Lang. Di mana kamu dapat percaya diri? Lalu bagaimana kamu bisa muncul di luar? Aku yang harusnya tanya ini. HMPH. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana perdagangan luar negeri dibuka oleh keluargamu? Kenapa kamu bisa muncul di perdagangan luar negeri? Aku tidak bisa. Apa kamu memikirkan sesuatu? Grup barang mewah terkenal domestik yang kamu warisi. Mungkinkah itu perdagangan luar negeri? Berapa banyak grup barang mewah terkenal di Tiongkok? Ini benar-benar rumahmu. Presiden perdagangan luar negeri marah. Itu nenekku. Baru saja pensiun sebulan lalu. Sekarang aku presiden perdagangan luar negeri. Kamu surfing sekunder. Aku baru gabung perusahaan dan belum baca informasi lengkapnya. Jangan lihat. Mengundurkan diri sekarang. Dan tinggalkan Jiangsu selamanya. Murid, kenapa kamu harus meninggalkan Jiangsu? Karena Nona Mi terlalu banyak berpikir. Baru saja berselingkuh denganku. Sekarang aku sudah gabung Wan Mao lagi dan meninggalkanmu di Jiangsu. Siapa tahu apa yang akan kamu lakukan. Murid, tapi jelaskan dulu. Aku tidak tahu akan bertemu kamu sebelum datang. Aku tidak ingin menanyakan apapun padamu. Tapi tidak mungkin kamu ingin aku meninggalkan Jiangsu. Aku punya 10.000 cara untuk membuatmu tinggal di Jiangsu. Kalau tidak percaya, coba saja. Coba saja. Chang Qingsing, kamu pria narsis yang tidak masuk akal. Aku akhirnya dapat pekerjaan. Buatku bertemu kamu lagi. Bukankah hanya mengirim resume lagi? Apa yang hebat? Ayo,
Sekretaris. Ini pahit. Butang, silakan lewat sini. Aha, Nenek, kamu baik-baik saja? Nenek baik-baik saja? Ada apa? Ada kunci di sini? Ah, lebih baik sekarang? Nenek, oke, tidak apa-apa. ya, lebih baik aku ambilkan mobil untuk mengantarmu ke rumah sakit. Tidak, aku tidak jatuh dimanapun. Hanya terlalu bersemangat. Masalah lama. Kalau begitu, kenapa kamu di sini sendirian? Aku di sini untuk cucuku. Siapa nama cucumu? Aku akan membantumu mencarinya. Tidak, aku tahu di mana dia. Ah, tidak. Nak, terima kasih untuk hari ini. Aku perlu bicara dengan bosmu. Aku akan memberimu hadiah yang layak. Tidak perlu, Nenek. Lagi pula aku akan pergi. Jangan beri aku hadiah lagi. Oh, begitu? Kalau begitu, terserah. Tolong beri aku kontakmu. Aku harus berterima kasih padamu dengan baik di kemudian hari. Tidak apa-apa, Nenek. Sungguh tidak perlu. Kamu baik-baik saja. Ada usaha lain. Aku pergi dulu ya. Hati-hati, Nenek. Sampai jumpa. Kamu menyembunyikan calon menantuku di perusahaan seperti ini. Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba jadi calon menantu lagi? Sudah kubilang tidak mungkin dengannya. Kalian semua. Kamu sudah bersama seseorang. Laki-laki keluarga Tang. Kepen kamu belajar soal one night stand? Nenek ada di depanmu. Berani sekali kamu? Oke. Sudah kubilang cucu sulungku tidak akan main-main. Kalau tidak, dan aku tidak akan khawatir jika kamu tidak tertarik pada perempuan. Nenek. Kenapa kamu semakin keterlaluan? Sekarang aku punya pacar. Kalau begitu menikahlah. Ini perintah. Nenek, kami belum menikah. Sekarang satu-satunya cara mengubah skandal menjadi berita. Agar kamu bisa membersihkan reputasimu sebagai anak boros. Juga untuk membalikan situasi Wan Mao saat ini. Satu-satunya cara. Aku tidak ingin hubunganku dikomersilkan. Ingatlah. Keamanan terbesar bagi seorang wanita adalah menikahinya. Itu bukan komersil. Itu disebut komitmen seumur hidup. Tolong kurangilah menonton drama romantis. Ini perintah. Manakala sesepatnya. Aku pergi. Nenek, biar aku antar. Jangan lupa. Bawa cucu menantuku kembali malam ini. Aku ada sesuatu untuk kalian berdua. Nenek, Ini juga perintah. bantu aku periksa Hanicus ya. Semakin detail semakin baik. Juga balikan Wan Mao. Satu-satunya cara untuk masuk ke situasi ini. Suruh sekretaris turun ke kantorku. Tuan Tang, Kenapa wajahmu seperti itu? apa kamu tidak ingin melihatku? Ini surat pengunduran diri untuk ditandatangani, kan? Ayo bertunangan. Tunangan. Tunangan. Apa kamu ingin menghancurkannya jika tidak menetapkannya? Atau ini caramu memaksaku meninggalkan Jiangsu? Hubungan kita telah membuat situasi Wan Mao sangat canggung. Jadi aku butuh kamu ikut denganku. Sekarang pengumuman resmi bahwa hubungan ini akan segera menikah. Waktu terbatas 6 bulan. Aku akan memberimu 2 juta tunai setelahnya. Enak ya punya uang. Aku punya pacar. Aku tidak setuju dengan itu. Dia pacarmu?
Kamu bisa menyelidikiku untuk uang ini. Kenali dirimu dan musuhmu. Untuk bekerja sama dengan gembira. Aku menolak. Kalau begitu kamu bayar sendiri uangnya. Ini hanya sandiwara. Aku mengakui kemampuan aktingmu. Siapa tahu apa lagi yang kamu rencanakan? Aku sedikit tertarik padamu. Oke, tapi aku punya satu syarat lagi. Katakan. Aku akan meminjamkanmu uangnya. Aku tidak mau uang ini. Kedua orang akan menjadi 3 bulan. Orang terakhir. Syarat dicabut. Setuju. Aku menandatanganinya tanpa melihat lebih dekat. Demi kamu membayarku kembali. Aku percaya kamu untuk saat ini. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Jadi tugas apa yang bos punya hari ini? Pulang bersamaku setelah kerja. Sendirian di rumah. Aku tidak setuju dengan itu. Pihak B perlu kerjasama tanpa syarat. Aku menentang semua tuntutan pihak A. Keberatan tidak valid. Kenapa kamu tidak pulang? Makan untuk makan. Aku bilang aku tidak tertarik padamu. Selamat atas identitas barumu. Beruntung. Aku pasti akan memuaskanmu tunangan. Informasi ini akhirnya disusun. Untuk menghargai kerja keras semua orang dalam lembur terus-menerus akhir-akhir ini. Aku yang traktir malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatan dari langit. Kamu harus menjelaskannya dengan baik malam ini. Apa hubunganmu dengan kami, Tuan Tang? Tidak, kami hanya hei. Miki, kita bisa membicarakan itu juga. Henteng, kami hampir penasaran dengan riwayat hubungan Tuan Tang. Aku ada urusan malam ini. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai lulusan baru? Jangan terlalu istimewa saat pertama kali masuk ke dunia kerja. Ayo. Kamu lulus dari sekolah dan malam ini adalah milikku. Yang lain pergi makan malam. Ambil kotaku. Kenapa kamu di sini? Aku butuh dia untuk menghadiri makan malam keluarga hari ini. Supervisor Liu. Bisakah ini disetujui secara khusus? Aja. Tentu saja. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan selamat makan malam kepada Tuan Tang dan awal musim panas. Ayo. Tuan Tang, bukankah kita harus merahasiakannya sebelum pengumuman resmi? Bagaimana bisa kamu datang kepadaku dengan tantangan? Ini disebut foreshadowing. Setelah itu, propaganda resmi akan lebih dipercaya. Tuan Tang benar-benar berpandangan jauh. Ganti baju ini. Aku akan menemui nenek nanti. Sangat kuno. Tuan Tang punya selera yang bagus. Apakah ukuran ini agak kecil? Seluruh dunia fashion. Tidak ada yang berani mempertanyakan kemampuan profesionalku. Aku yang sedikit terlalu banyak hal itu. Tapi mataku seperti penggaris. Bukan itu yang ingin kukatakan. Ini perasaanku. Bagaimanapun, yang ingin kukatakan adalah aku punya ingatan yang baik. Womubo. Aku sudah ganti baju. Nenek. Oh, kamu ya? Hahaha. Nenek, kamu baik-baik saja? Betapa takdir yang luar biasa. Ini luar biasa. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi begitu cepat. Aku juga tidak menyangkanya. Tuan Tang adalah cucumu. Yupes haha. Cucu yang hebat. Panggil namamu di rumah. Apalagi namamu, Tuan Tang? Aku sudah terbiasa di perusahaan. Lagi pula, belum ada pengumuman resmi. Kami masih ingin tetap rendah hati. Hei, aku ingat kamu bilang mau pergi sebelumnya. Apa Jingsing mengganggumu? Nenek mendekangmu. Tidak juga. Tidak, sebenarnya. Jingsing baik padaku.
Biarkan aku merangkak saat tidak apa-apa. Tangga untuk mengantar dokumen. Air mengalir saat dia tidak bahagia. Jauhkan aku darinya. Saat dia bahagia, biarkan aku membuatkan dia sup. Hanya memasak. Sebenarnya, ini yang harus aku lakukan. Bagaimana bisa kamu membiarkannya melakukan pekerjaan berat seperti itu? Nenek, kamu harus percaya padaku. Aku tidak hanya disuruh-suruh oleh Tuan Tang. Sebenarnya, itu masih menyakitkan bagiku. Mulai sekarang, kamu datang untuk melayani Xie Chu. Dia lelah bekerja setiap hari. Kamu pulang dan pijat punggungnya. Sarang burung di rumah direbus untuknya setiap hari. Tidak bisa merawatnya. Aku bawa kamu untuk bertanya. Bukankah ada nenek? Bagaimana bisa aku masih melayani diri sendiri? Kamu hanya bisa menunjukkan cintamu jika melakukannya sendiri. Apa nenek Xie Chu bilang begitu ke Tuan Tang? Tuan Tang tidak seharusnya marah, kan? Dia berani. Kamu akan menjadi nyonya rumah keluarga Tang mulai sekarang. Pegunjia. Nenek, aku adalah cucumu. Saat Xie Chu resmi masuk ke rumah, kami berdua pasti lebih dekat. Kamu tidak perlu cemburu. Tidak bisa menang hahaha. Nenek jangan khawatir. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Aku pasti akan merawat Xie Chu dengan baik. Jaminan kamu akan pergi ke luar negeri dalam beberapa hari. Membesarkannya dengan sia-sia. Pergi ke luar negeri. Pernikahan anak ini selesai. Aku bisa berkeliling dunia dengan tenang. Kemuengat. Saat aku tidak ada, pastikan merawat menantuku dengan baik untukku. Tentu saja. Nenek jangan khawatir. Janji setelah nenek kembali ke Cina, yang aku lihat adalah menantu perempuan yang sempurna. Wah, aku tersentuh. Lihatlah kalian berdua begitu mesra. Aku sudah memutuskan. Kalian bisa pindah dan tinggal bersama mulai awal musim panas malam ini. Hidup bersama. Kamu lihat, keluarga kita seperti ini. Saat kamu pindah, ruang ganti apa? Kamar bayi. Kamu bisa mendesain ruangan apapun yang kamu inginkan. Nenek, kami belum bisa tinggal bersama. Lagi pula, di perusahaan, asmara kantor. Kita harus menjaga kerendahan hati. Ini. Ya, jangan khawatir. Kami Wan Mao. Tidak ada kantor yang melarang jatuh cinta. Aturan yang tidak manusiawi itu. Aku dan kakek Jingsing. Dulu juga hubungan kantoran. Apa ini namanya? Shang Liang tidak benar. Balok bawah bengkok seenaknya. Nenek. Itu tidak benar. Kamu bilang kami bosan bersama sepanjang hari. Bukankah kesegaran ini sudah lama hilang? Tang Jingsing, ku rasa kulitum gato. Bagaimana aku bisa di depan awal musim panas? Bicara omong kosong yang tidak baru ini. Katakan saja yang sebenarnya. Menantu, kamu lihat? Pria harus tegas. Kalau tidak, pikirannya akan bengkok. Kakek Jingsing sudah kukendalikan seumur hidup. Apakah kamu merindukanku saat pergi? Apakah kamu masih ingat? Kakek sudah pergi lebih dari 20 tahun. Kamu cantik dan mampu. Kenapa tidak mencari pasangan? Justru karena aku cantik dan mampu. Kecuali kakekmu, tidak ada yang layak untukku. Pemandangan awal musim panas sangat indah. Kamu sangat cantik. Jangan buru-buru, cari yang di sekitarnya. Kamu tahu maksudku? Sekitarnya apa? Cuma punya bayi. Haruskah aku sebelak-belakan seperti ini? Nenek, dia tidak bisa. Aku tidak bisa. Kenapa aku tidak bisa? Tubuh dan wajah. Kekayaan ilmu. Ada juga indeks kesehatan. Yang tidak mendekati nilai penuh. Ups, Oak. Berhenti pamer. Kekurangan besarmu. Kenapa kamu tidak bicara tentang karaktermu? Nenek. Aku adalah cucumu. Bagaimana kamu bisa menjelek-jelekan aku? Nenek awal musim panas tidak melahirkan. Aku tidak buru-buru ingin kamu punya bayi. Hanya satu permintaan kecil. Jangan sampai cicitku lahir dengan kepribadian seperti itu. Niu Nia Tang.
Oke, aku harus pergi juga. Aku akan meninggalkan rumah ini untuk kalian berdua. Nikmati dunia berdua kalian. Ahahaha, Bukankah kamu pergi bulan depan? masih awal. Aku ingin bersama saudari-saudari senjaku. Keliling dunia. Tidak mungkin. Kamu anak manja. Bisakah kamu berhenti begitu lengket? Kamu memanggilku nenek tua. Mengurus perdagangan luar negeri ini selama puluhan tahun. Sulit melihat bahwa kamu bisa menopang langit. Bisakah kamu menjadikanku tokoh Hanshake juga? Tapi kenapa kita begitu jauh terpisah? Oh ya, Mari kita akur. Aku punya kejutan di kamarku. Jangan menjelaskanku. Oh. Awasi mereka berdua untukku. Jika ada masalah, laporkan padaku segera. Jangan khawatir, kurang dari setahun. Tunggu saja untuk memeluk cicitmu, oke? Monitor ini memiliki pengenalan wajah. Kalian berdua harus absen di sini setiap malam. Hei. Sukses dalam jam hum-hum. terima kasih sudah tidak mengarahkan benda ini ke samping tempat tidurku. Apa aku mesum? Tidak, aku bilang aku punya nenek. Buat apa kamu mau benda ini? Ini namanya kecerdasan buatan. Pendekatan dua arah. Masuk dan lihat kejutan yang aku siapkan untukmu. Hei! Ayo pergi. Nenek memperlakukan setiap pacar yang kamu punya. Apa semuanya begitu mewah? Aku tidak pernah membawa perempuan pulang. Presiden yang tampan dan kaya. Ini akan menjadi ibu tunggal. Aku tidak apa-apa yang ingin dilihat nenek. Drama idol tanpa otak. Buat sesuatu yang begitu sederhana. Bahkan ini merek terkenal. Nenek benar-benar besar. Bagaimana kamu memakai ini? Jangan dipakai. Jangan dibuang. Situs web bekas ini bisa dijual dengan harga mahal. Siapa yang membeli piyama bekas? Tidak masalah jika labelnya tidak dilepas. Bukankah Tuan Tang malu? Laki-laki sendirian dan perempuan janda dalam satu kamar. Perhatikan tingkah lakumu. Hehe, aku masih percaya pada karakter Tuan Tang. Bagaimana kita tidur malam ini? Atau kamu tidur di lantai? Di tempat tidurku. Hahaha, Tang benar-benar pria sejati. Kamu pasti bercanda di sini. Aku adalah pihak A. Kamu adalah pihak B. Perhatikan etika profesionalmu. Kita jelas saling menguntungkan dan menang-menang. Selain saling menguntungkan dan menang-menang. Aku masih bosmu. Tolong, bos. Tempat tidur Tang Jingsing ini jauh lebih baik daripada karaktermu. Tuan Tang, kamu benar-benar pria sejati. Nenek punya tugas penting untuk penerus. Serahkan padamu, kamu tidak akan mengecewakan nenek, kan? Kenapa kamu tidak pergi ke panti asuhan dan mengadopsi satu? Adopsi. Tidak, kan? Aku juga peduli dengan hubungan darah di keluarga besarmu. Apa kamu gunakan kelas penuh? Cari yang tidak perlu kamu bujuk dan cobalah. Oh, yang baik. Itu yang terjadi. Kenapa aku harus repot mencari orang lain? Bukankah ada yang marga Cheng?
tidak baik. Tolong lepaskan aku. Karena kamu begitu sadar diri. Kalau begitu aku akan melepaskanmu untuk sementara. Jangan gigit aku. Tidak menggigit, tidak menggigit. Mungkin nenek menyiapkan alat pemocok listrik. Oh, begitu ceroboh? Jangan sampai terluka. Adegan pertunangan menjadi adegan ciuman. Pertunangan. Aini Hishengshi. Sebagai pilihan pertama kami. Tidak ada perubahan idola. Putih dan kurus tidak cocok dengan temperamen perusahaan. Artis populer Jiang Zizi yang akan kembali ke Cina. Posisi kopi dan citranya sangat cocok dengan penampilan kami. Dan timnya cukup menuntut. Sulit bagi kami untuk memulai. Ini yang perlu kamu selesaikan. Gaji tinggi Wan Maohua mengundangmu ke sini. Apakah kamu mengajari aku cara melakukan sesuatu? Tang Jingxiang membantuku mengambil handuk mandi. Pokoknya, aku beri kamu seminggu. Selesaikan dengan cepat untukku. Kamu dengar aku? Oke. Jangan pura-pura tidak bisa mendengar. Nenek menyuruhmu menjagaku. Jiang Sisi tidak buruk. Direktur Fang, tolong datang sendiri. Coba capai kerjasama. Kami dalam komunikasi yang erat dengan timnya. Apa yang terjadi? Coba, Tang Jingxiang menyalahkanmu. Aku tidak bisa tidur semalaman. Sakit punggung hampir hancur. Sekian untuk hari ini. Kami melihat sisi pribadi MR Tang yang seperti ini. Tidak akan dibungkam? Sekretaris Xia. Aku bilang kamu sebagai istri presiden. Bisa tidak kamu perhatikan Citra? Agar pas dengan gaun yang kamu pesan. Aku tidur di lantai keras setiap hari. Aku harus makan rumput setiap hari dan berpura-pura jadi wanita terhormat. Halo. Apakah semuanya sudah siap untuk pesta pertunanganku? Jangan keluar, Mr. Cheng. Sudah dilaksanakan sesuai ide Nyonya Tang. Oke. Tang Jingxing, Presiden Wan Mao. Dia akan bertunangan dengan pacar misteriusnya Sabtu ini. Sayang awal musim panas. Bergabung dengan perusahaan besar memang berbeda. Bahkan pakaian kerja adalah setelan. Ketika aku dipromosikan suatu hari nanti, kasih aku mobil. Orang tidak hanya bekerja dengan baik, dan punya pacar yang rela mengeluarkan uang untuknya. Kenapa kita tidak punya kehidupan seperti ini? Hanya kelinci kecil itu. Jangan sentuh sama sekali. Kalau aku tidak cari uang, terima kasih. Kirip Handscom. Kamu bisa datang dulu. Hei teman lama. Wong Going. Pacarmu akan bertunangan dengan presiden penampilan. Kamu masih berjudi di luar. Wei Chu Xiao Pertenangan. Kamu tidak tahu hal besar seperti ini. Apa yang kamu sibukkan setiap hari? Aku tidak cari sedikit uang di luar. Sekarang aku punya kesempatan untuk cari banyak uang. Kamu mau? Bagaimana kamu ingin melakukannya? Oke. Lakukan seperti yang kamu katakan. Selera nenek masih sangat kampungan. Mengingatkanku pada kejutan di depan rumah malam itu. Aku cantik. Biasa saja. Tidak ada saya. Terima kasih banyak. Upakara Pertenangan, Mr. Tang Jingqin Dan, Ms. Mi Chuxia. Ikan kecil. Lihat berapa lama kamu bisa tertawa. Oke, aku ingin kamu bertukar cincin tunangan. Ya, Kukira itu akan sebesar telur merpati. Tak kusangka ternyata sekecil kaca. cuma properti aja. Tentu saja aku akan beli yang sebesar telur merpati saat nikah nanti. Entah gadis malang apa yang mau nikah denganmu. Bukan kamu. Wah, Oh, kalau gitu kita lanjut ke tahap berikutnya.
Mari kita persilakan calon pengantin pria untuk mencium calon pengantin wanita. Cium satu, cium satu, cium satu, cium satu, cium satu. Cium satu, cium satu, cium. Satu, cium satu, cium. Satu, 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 satu. Wow. Giliranmu. Sangka, Tuan Tang punya potensi jadi pemeran utama drama idol. Kalian kompak banget. Sayangnya bukan jadi pemeran utama wanita. Oke, sekarang kuumumkan pesta pernikahan dimulai. Apa? Bagaimana bisa ada dua orang yang begitu mirip di dunia ini? Awal musim panas, sebenarnya aku mencari kamu hari ini. Aku ingin memohon padamu untuk mengembalikan ginseng padaku. Kembalikan ginseng padamu. Maksudmu apa? Tang Jingsing adalah pacarku. Aku ada urusan hari itu. Aku salah memberikan kunci kamar kita padamu. Aku sangat mencintainya di awal musim panas. Bukannya kamu punya Zhao Jekai? Bisakah kamu menjembalikan ginseng padaku? Jadi, kemarin kamu bilang mau memberi hadiah untukku dan Jakal. Itu sebenarnya Tang Jingsing di kamar. Itu karena kamu salah mengambil kartu kunci. Dia cuma punya satu kartu kamar. Bagaimana bisa kamu salah? Model Butuan Mao, Nona Li Xiaotong. Song Xin, Lupakan dulu soal kamu pura-pura jadi pacarku. Kamu jelaskan dulu. Rekaman CCTV hotel malam itu. Dia cuma punya satu kartu kamar. Bagaimana bisa kamu salah? Benar kan? Nona Lin Xiaotong, model di Butuan Mao. diam. Sementara tinggalkan dulu peranmu sebagai pacarku. Kamu jelaskan dulu. Rekaman CCTV hotel malam itu. Awal musim panas, perusahaan sedang buru-buru. Aku harus pergi dulu, jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Jakal berharap bisa memakai kalung rancangan MR Alex lain kali. Bukan sebagai model sungguhan. Ini model master. Karya eksklusif MR. Aku datang untuk memberikan hadiah ulang tahun. Bius aku. Pesan kamar sebelumnya. Kamu yang menyiapkan semuanya. Tapi mendorong pacarnya ke ranjangku. Obat apa yang kamu jual dalam labu ini? Xiaotong, ini semua salah paham, kan? Katakan sesuatu. Tidak ada salah paham. Kamu akan tidur dengan Tang Jingsing hari itu. Semuanya dirancang olehku, Xiaotong. Aku mengatur setiap bagian hari itu. Tapi, aku tiba-tiba menerima undangan penyelamatan dari pertunjukan Haute Couture de Bonn. Kesempatan ini bisa datang ke model kecil sepertiku. Tuhan membantuku.
Jika aku bisa mendapatkan sumber daya ini, Aku akan berhasil kamu tinggal. tidak hanya anonim lagi. Aku juga bisa lebih cocok dengan Jingsing. Jadi kamu mengirimku ke kamar itu. Aku juga bagian dari rancanganmu. Saat itu dia sudah minum obat. Aku tidak ingin dia hanya menemukan seseorang untuk membocorkanku. Kamu bersih. Punya pacar lain. Aku yakin kamu tidak akan memperebutkan apapun dariku nanti. Bahkan tidak akan tahu aku yang melakukannya. Itu sebabnya aku memintanya untuk menemanimu untukku. Xiaotong, aku benar-benar memperlakukanmu sebagai teman. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa kau menipuku? Gunakan sekretarisku, Xia. Kau tidak bisa murahan tapi bagus. Semua yang kau nikmati hari ini seharusnya milikku. Jika kau tidak mau, kembalikan. Nona Lin. Tolong perhatikan kata-katamu. Aku tidak pernah menjadi milikmu. Kau tidak punya hak untuk menentukan di mana aku berada. Tapi aku sangat menyukaimu. Aku sudah kembali ke platform perdagangan luar negeri selama 3 tahun. Sejak pertama kali aku melihatmu. Aku menyukaimu. Apakah salah bagiku untuk mengejar seseorang yang kusukai? Lin Xiaotong, persahabatan kita sudah berakhir. Jika kau tidak ingin membuat dirimu terlalu buruk, berhenti membuat masalah. Len Qingqi, kau lebih memilih menikahi wanita biasa seperti Mi Chuxia. Tidakkah kau ingin melihatku juga? Nona Lin. Jika kau tidak memikirkan hal-hal buruk sejak awal. Sekarang kau masih menjadi model utama Wan Mao. Tapi aku memberitahumu sekarang. Kau telah dipecat oleh Wan Mao. Aku sudah melakukan banyak hal untuk Wan Mao. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Jika kau terus menjadi gila, aku akan mengunggah semua video ke internet. Lalu kau ingin menjadi terkenal. Aku akan menghancurkanmu. Keamanan, tangkap dia. Aku salah, dengarkan aku. Kau akan. Biarkan aku menjelaskan. Bawa Nona ini pergi. Tolong pergi. Aku akan pergi sendiri. Sekretaris Xia. Aku ingin meminta maaf atas apa yang kukatakan padamu sebelumnya. Minta maaf padamu. Aku salah paham dengan kalian berdua sebelumnya. Tapi setelah melihat video, aku baru tahu bahwa kau juga korban. Lalu aku juga ingin minta maaf karena mengatakan kau tidak masuk akal. Lihat seorang wanita mencoba mendekatimu. Begitu tak bermoral. Aku mengerti kenapa kamu sangat marah hari itu. Ternyata ketika seorang bakat bisnis muda yang menjanjikan, tidak lebih mudah daripada menjadi bintang. Bagi orang luar, aku lahir dengan sendok emas di mulut. Lahir kaya. Tapi aku juga datang langkah demi langkah dari akar rumput sampai ke posisiku sekarang. Foto-foto kita memberi labeliku sebagai anak boros yang romantis. Hampir mengubur. Kakek membangun bisnis keluarga selama lebih dari 40 tahun. Jadi, aku harus mengambil beberapa bulan waktumu tanpa izin. Temani aku melewati masa ini. Demi kamu yang malang. Biarkan aku memberimu pelukan penghiburan. Ada biayanya? Kita semua teman yang berbagi suka dan duka. Anggap saja karyawanku kecil memberimu keuntungan bos besarmu. Cucu yang hebat. Kamu memanfaatkanku? Aku berbicara untuk nenek. Aku juga punya kejutan untukmu. Tapi bisa juga jadi ketakutan. Apa? Mantan pacarmu ada di sini. Jak Kuet. Jangan impulsif. Dengarkan apa yang mereka katakan. Sao Hiekai, kamu main kabur dariku, ya? Kamu tahu, kamu telah melewatkan kesempatan terbaik. Aku ganti taktik. Pacarmu dan pria lain, orang-orang bertunangan. Kamu masih bisa tertawa. Biar ku katakan lagi. Mi Chuxia adalah mantan pacarku. Apa maksudmu?
Tang Jingsing ingin memberiku uang ganti rugi besar. Tuan Zhao, silakan keluar. Apa yang kau lakukan? Mysterious. Tuan Zhao, aku bisa menebak kenapa kamu datang hari ini. Tapi demi muka masing-masing, aku punya rencana cadangan untukmu. Uang ganti rugi yang cukup untuk memuaskanmu. Tapi bagaimanapun, kau dan aku tidak saling mengenal. Tidak ada kesempatan untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Jadi agar pesta pertunangan berjalan lancar, aku akan menghubungimu setelah acara selesai. Tentu saja, jika Tuan Zhao tidak mendengarkan pendapatku, dan kau sudah punya rencana untuk bagaimana ini berakhir, silakan saja. Apakah Jingsing baik saja? Bagaimana dia tahu apa yang aku pikirkan? Tolong kirimkan aku video. Bagaimana jika kau bubar? Hei! Kau tukang suruh yang bau. Biaya pemutusan yang cukup untuk memuaskanku. Bos besar perusahaan grup mewah. Pasti tidak akan memperlakukanku buruk. Mengorbankan madu awal musim panas. Menggantiku selama lebih dari 10 tahun tanpa perjuangan. Ini sepadan. Sebagai pria, aku menerimanya dengan tenang. Wanita yang membosankan seperti itu. Aku juga sudah muak. Aku lega Tang Jingsing bisa mengambil alih. Jika aku punya uang, wanita mana yang tidak? Zhao Jekai. Mitsuxiya kau gila. Zhao Jekai. Pernahkah kau mencintaiku? Kau berutang begitu banyak uang riba. Seluruh keluargaku diancam. Aku bekerja banyak pekerjaan setiap hari dan itu tidak cukup. Hanya karena aku menyukainya. Kau pikir aku tidak peduli, ya? Kau tidak punya hubungan baik dengan keluargamu. Uang riba untuk menyita rumah. Ini bukan kompensasi keluargamu untukmu. Aku ditipu oleh bisnisku, menurutmu? Aku keras hanya untuk masa depan kita? Apakah ada aku dalam masa depan yang kau rencanakan? Ning Xia. Kau punya masa depan cerah sekarang. Semua itu karena aku yang membuatmu. Kau pikir, jika aku membuat keributan tadi, apakah Tang Yisun masih mau menerimamu? Ini aku berikan, masa depanmu. Kau harus berterima kasih padaku. Kamu. Terima kasih sudah membuatku melihat sampah ini. Pergi ke mobil dan istirahat dulu. Aku akan urus di sini. Jangan khawatir. Aku tahu caranya.
Seperti yang kamu lihat, aku sudah menjauh dari Micusia. Hal-hal yang kamu janjikan padaku, bisa kamu berikan sekarang? Apa maksudmu? Kamu tidak terlihat familiar? 1. Kamu mencuri nama Hanicusia. Surat hutang untukmu sebagai penjamin. Cap tangan di atasnya semua milikmu, kan? Yang lain adalah hutang judi yang baru kamu lakukan 3 hari lalu. Total 1,40 juta. Jika tidak ada yang lain. Aslinya sekarang baru dikirim ke perusahaanmu. And decking. Salahkan kamu terlalu bodoh. Baru saja memberiku kesempatan untuk mempermainkanmu. Oke. Kamu memperlakukanku seperti ini. Aku tidak bisa mempermainkanmu. Kamu tidak takut aku akan mengganggu keluarga yang hilang? Mengancamku. Maka aku harus mengirimmu untuk menginjak mesin jahit. Itu saja. Aku janji tidak akan mencari kamu dan yogurt madu. Tanya kan padamu. Kenapa kamu kembali? Takut aku akan memukulnya. Aku takut kamu tidak akan memukulnya. Kesempatan untuk makan besar. Aku tidak tahu apakah kamu ingin merebutnya. Siapa yang bayar? Bosmu? Kalau begitu aku ingin minum anggur yang enak. Bisa kamu kendalikan dirimu setelah minum? Hei, aku tidak sendirian waktu itu. Kamu juga punya bagian? Ayo. Ikut. Ginjal besarku, sosis lemak aku, hari lapanganku, kue durianku. Aku hidup. Ini makanan besar yang kamu sebutkan. Kamu tahu nggak berapa pengennya aku gigit ini buat nurunin berat badan? Gak nyangka kamu suka kue durian. Jeroan dan daging tikus. Masa ada daging tikus? Oke, Yang di tanganmu ini. Kamu gak nonton berita? Aku cuma bercanda. kalau gitu kamu aja yang makan. Tang Jin Siu. Kamu minum obat yang salah ya? Kamu makan sate sisa aku? Secara visual, kamu belum sentuh yang ini. Kenapa? Kamu punya penyakit menular. Presiden galak legendaris. Sang sisa makanan ini kan? Kenapa kamu gak kurangin nonton drakor bodoh itu? Bukannya kamu gak boleh punya ini semua buat aku? Bisa jadi milikmu juga. Tang Jian Siang, makasih ya. 300.000 buat makan, kamu malah bilang makasih. Kamu terlalu gampang puas. Hei, ceritain dong. Gimana sih Presiden pintar dan galak bisa bikin tusuk sate? Kikuk banget. Hei, ini buatmu. Nyali kamu agak gendut. Kamu presiden besar hari ini. Buat menghibur aku. Dan makan ini semua yang kamu juga nggak suka. Tentu aja aku terkesan. Jangan terlalu banyak kasih pujian. Gimana aku bisa punya premi? Aku cantik. Gimana kalau kita main drama idol lagi?
Kita ini bodoh. Orang-orang bakal komplain. Bukan sebagai penonton veteran drama idol cewek cantik. Aku cuma suka lihat pasangan kecil ribut. Itu namanya punya cinta. Ini realistis. Oke. Hormat buat penonton senior cewek cantik. Untuk penonton non-target drama idol senior. Zhao Jekai, dasar bajingan. Lin Xiaodong, kamu penipu. Mereka berdua kerja sama nipu aku. Karena kamu mudah tertipu. Aku akan menyatukan mereka berdua. Lalu naik ke lembah retakan besar Tokyo. Ini disebut lembah retakan. Zhao Jekai, aku buta karena menyukaimu. Jika kamu terobsesi, kamu akan ingin menyerahkan dirimu padamu. Untungnya, bukan kamu malam itu. Kalau tidak, menjijikan. Sekarang. Dasar bajingan kamu. Wanita ini mengerikan. Apa sih cintanya? Aku ingin menjadi wanita yang kuat. Aku ingin menghasilkan banyak uang. Untuk bisa membeli begitu banyak uang dari perdagangan luar negeri. Sekretaris melihat kepalamu benar-benar keras. Hei Michusia. Michusia. Sekretaris Jenderal, pergi. Bos. Apa usus besar babimu belum matang? Michusia, apakah kamu anjing? Hei. Michusia. Apakah kamu anjing? Gagal absen. Berhasil absen. Beritamu adalah kamu tidak bisa dikalahkan dan kamu tidak menjanjikan. Sia Osin. Gajah. Berhenti bertengkar. Hahaha. Sia Osian, kamu sangat lucu.
Tang Jingsing, apa yang kamu lakukan begitu misterius di pagi hari? Ah, kepalaku sakit. Apa yang kamu beli tadi malam bukan bar palsu? Anggur palsu, seteguknya bisa menghabiskan gajimu seminggu. Tidak ada rasanya. Aku menambahkan kontrak di atas meja. Lihat sendiri. Hei. Selama masa kontrak, di awal musim panas madu pihak B, kecuali waktu kehadiran pihak A, jangan minum tanpa izin. Kenapa kamu mabuk tadi malam? Kamu tidak bisa menjadi kamu. Lihat apa yang kau lakukan padaku. Apa kita akan berkelahi? Saya berjanji akan mematuhi larangan Tuan Tang Jingsing. Tang Jingsing, Tang Jingsing. Sekretaris Xia. Apakah minuman semalam membuatmu berani? SSST. Mulai hari ini, saya bukan lagi sekretaris Xia yang rendah hati yang selalu ditindas. Sebut saja aku Niu Hulu Chuxia. Kita adalah kawan yang berada di garis depan yang sama. Partner yang akan mencapai puncak kehidupan bersama. Bicara yang manusiawi. Mulai sekarang, aku akan fokus pada karyaku. Menjadi wanita kuat yang membuat mereka tak mampu membayar. Bukan karena patah hati. Lumayan. Tuan Tang, terima kasih. Membantu saya banyak kemarin. Sebenarnya, kamu hanya mulut tajam. Masih hangat di dalam. Itu kartu pria baik. Bunga kecil. Narsis. Kita semua adalah kawan di garis depan yang sama sekarang. Tidak perlu terlalu sopan. Tapi di perusahaan, aku pasti akan memberikan usaha kita di dalam pekerjaan. Tuan Tang. Tuan Tang, tenang saja. Apapun yang kau mau. Ini hari Senin. Jangan lama-lama mandi. Sebentar, naik metro sendiri. Bos, apa kau akan mengantarku ke perusahaan? Hidup bos, aku akan segera siap. Nyonya Bos Ok. Panggil saja aku Chuxia. Aku tidak terbiasa dengan itu. Baik Nyonya Bos. Kenapa kau datang begitu pagi? Bukankah kemarin baru ada pesta pertunangan? Kenapa tidak istirahat? Benar, itu semua Nyonya Bos. Apakah kamu masih perlu mematuhi aturan begitu ketat? Karena kamu sedang bekerja di perusahaan. Kamu harus mengikuti aturan. Hei, hei. Oke. Bicara sambil berdiri tidak sakit punggung. Supervisor. Supervisor, Bos wanita. saya tidak ada jadwal kerja hari ini. Apakah Anda ingin saya melakukan sesuatu untuk Anda? Auk. Atau, tolong urus situasi baru toko kita. Oke. Cukup sederhana. Oke. Baru-baru ini, perusahaan sedang memilih juru bicara. Departemen Pemasaran kekurangan staf. Saya butuh bantuan Anda untuk mengatur informasi. Berapa banyak dari Anda yang sedang bebas? Ada yang mau lihat? Apakah Anda punya waktu? Saya sedang menyiapkan draft desain produk baru untuk kuartal depan. Benar-benar tidak ada waktu. Saya terlalu sibuk di sini.
Saya harus lembur setiap hari. Benar-benar tidak ada energi ekstra. Maaf, tidak tersedia baru-baru ini. Saya juga sangat sibuk. Saya sedang bebas. Mengapa saya tidak mencobanya? Nyonya Bos, ini tidak cocok. Saya bisa melakukannya. Kalau begitu silakan. Ini daftar detailnya. Ikuti saja yang di atas. Dijamin menyelesaikan tugas. Jika Anda menghadapi masalah di awal musim panas, temui saya kapan saja. Meskipun saya mungkin sibuk, tapi saya pasti akan mencari waktu untuk membantu Anda. Oke, Jika dia tidak tersedia, Anda juga bisa menemui saya. terima kasih. Anda bilang ini sayang. Hari yang baik untuk istri presiden di awal musim panas. Tapi, harus datang bekerja. Apa gambarnya? Dia sekarang hanya seorang tunangan. Anda harus mencari kesempatan untuk membuktikan diri. Kalau tidak, tetap menjadi fas. Tidak tahu kapan diganti. Aku juga melihat-lihat sekitar, Tuan Tang. Banyak sekali wanita-wanita kuat. Kupikir calon Nyonya Bay Trade Group di masa depan akan seperti Zoe. Mengikuti orang kepercayaan Tuan Tang dari bawah. Tak disangka malah seorang gadis berambut kuning yang baru lulus. Hei, cuma gadis berambut kuning seperti ini. Selain memikat pria, apalagi yang bisa kau lakukan? Ya, memikirkan aku harus membereskan kekacauannya. Bikin kerutanku keluar. Dia sangat memaksa. Aku pasti akan kembali ke Tuan Tang suatu hari nanti. Kamu khawatir terlalu awal. Kerjaan yang akan menghasilkan uang. Ini melelahkan di sini. Sekretaris ya, semangat. Bekerja keras untuk membuktikan kamu bukan hanya vas bunga. Vas bunga. Artinya mereka pikir aku masih cantik. Halo semuanya, panggil saja aku Nyonya Bos. Halo, aku istri CEO kalian. Panggil saja aku Tuan Mei. Yah, kamu punya selera yang bagus. Aku lembur malam ini. Sekali aset. Tidak masalah. Aku lembur malam ini. Sekali aset. Tidak apa-apa. Mizusia. Mizusia. Wakil Sekretaris. Lembur semalaman.
Hai sudah selesai. Ya hai. Tempat ini sudah bagus. Ganti rencana lain kali. Hey Oak, Bagaimana pengurutan bahan awal musim panas? Semua akan besar. Ja, oke. Ingat langkah itu. Tangani dengan baik. Oak. Aku akan mencarinya. Tunggu sebentar. Aku jelas meletakkannya di atas meja. Cari dengan teliti. Apa kamu benar-benar sudah menyelesaikannya di awal musim panas? Jangan tunda pekerjaan direktur. Aku benar-benar meletakkannya di atas meja. Kenapa bisa hilang dalam sekejap mata? Direktur, aku benar-benar minta maaf. Awal musim panas memang masih baru. Bagaimana kalau aku ganti orang lain untuk menyelesaikannya untukmu? Tidak, sekarang sudah terlambat. Lebih baik aku sendiri yang melakukannya. Aku benar-benar sudah menyelesaikannya semua. Aku percaya padamu. Jangan sedih. Tapi kamu belum tentu bisa melakukannya dengan baik. Benar, kan? Awal musim panas. Awal musim panas. Apa yang kamu lakukan? Panggil dokter. Wah, benar-benar dramatis. Tuan Tang langsung jatuh begitu datang. Ini alur cerita apa sih? Apa sekretaris jenderal punya mata di belakang kepala? Kamu terlalu pandai bicara cinta. Begitulah yang terjadi. Komputer ada di sini. Aku sudah memeriksanya. Benar-benar tidak ada informasi ini. Bagaimana kamu mainkan permainan kantor? Aku tidak pernah ikut campur. Tapi kamu adalah kepala departemen. Selalu punya batasan di hati. Aku akan urus bawahan. Jangan hanya menatap bawahan. Balok atas yang tegak. Hanya di bawah balok kita tidak tersesat. Ya, dari gereja Tang. Ya, kalau begitu aku akan bekerja dulu. Bagaimana dokternya? Nona Tang Zumi kurang tidur. Dan kamu punya gula darah rendah. Aku sudah memberinya obat. Kerja bagus. Kenapa aku tidur di sini? Tidur tanpa bayaran. Aku benar-benar punya kamu, Mitsuya. Aku begadang tadi malam. Aku terlambat, jadi aku tidur di sana. Apa kamu pikir Wan Mau tidak bisa bergerak tanpamu? Atau kamu ingin menjadi saburo yang nekat? Bukankah aku baru mengambil alih dan masih belum terampil? Ya, file saya. Komputer saya. Lihat sendiri. Wah, profil saya. Terhapus. Data telah dipulihkan. Ingat untuk mengunci layar lain kali Anda meninggalkan workstation. Nah, Tuan Tang. Saya tidak menyadari Anda bisa seperti ini. Saya tidak menyadari rambut Anda begitu lebat. Semakin mampu seseorang, semakin rendah hati. Jadi kekaguman Anda pada saya perlu ditahan. Hem Tuan Tang YDS. Apa YDS? Selamanya jomblo. Anda berdoa kata-kata Anda tidak menjadi kenyataan. Mulai besok, Anda pindah ke kantor CEO sebagai asisten pribadi saya. Gaji tahunan Anda digandakan. 16 gaji di akhir tahun. Saya sudah menjelaskan. Saya tidak bermimpi. Tuan Tang, mengapa Anda begitu baik pada saya? Berhenti menjadi bau. Saya khawatir Anda akan memakainya. Anda saya. Bisa diawasi dengan baik. Maka saya akan menjadi asisten khusus presiden Anda. Bagaimana dengan kakak Zoe? Dia sudah dipecat. Oh, mengapa? Di bawah pengawasan pribadi saya. Saya ingin mencari tahu siapa yang mengutak-atik informasi Anda. Hanya butuh 5 menit. Tapi mengapa kakak Zuo menghapus informasi saya? Di tempat kerja.
Berapa lama Anda membutuhkan mata? Hati pertahanan sangat diperlukan. Berkat informasi di bawah sekretaris, kami melakukan tinjauan lengkap terhadap Jiang Lixi. Evaluasi hasil pemantauan. Referral kerjasama. Anda pergi dan beritahu Departemen Hukum untuk menyusun kontrak. Ditunda. Hei, di mana buku saya? Tuan Tang. Saya ada pekerjaan untuk dilaporkan kepada Anda. Apakah Anda sibuk sekarang? Anda. Saya seorang magang di Departemen Pemasaran, Kian. Setelah menandatangani Ketua Jiang, bisakah kamu membawakan saya lebih banyak jika ada kegiatan? Saya ingin belajar lebih banyak dari Tuan Tang. Bisa kamu, Tuan Tang? Tuan Tang. Tuan Tang. Kamu. Saya seorang magang di Departemen Pemasaran, Chen. Setelah menandatangani jalur langsung Jiang, bisakah kamu membawakan saya lebih banyak jika ada kegiatan? Saya ingin belajar lebih banyak dari Tuan Tang. Bisa kamu, Tuan Tang? Bisakah kamu? Apakah mungkin? Bukan berarti nanti saya akan mengajak seseorang makan kelinci. Akting yang bagus. Hei, Ambil uang. Blokir bunga persik untuk orang lain. Itu tugasmu sebagai asisten khusus presiden. itu. Nada suaramu hari ini bisa dilanjutkan. Tidak ada cakupan bisnis. Itu harga lain. HMPH. Saya akan menambahkan uang untukmu untuk meningkatkan layanan. Saya tidak akan menjual jiwa beraniku untuk uang. Bagaimana kalau dilipat gandakan? Hei senior. Senior baru saja bertemu ini. Saya tidak mengerti. Apa artinya itu? Ini untuk memilih beberapa topik pencarian populer. Jadi pencarian populer semuanya dibuat oleh kami. Ya, bagaimana menurutmu? Hanya saja kami biasanya menemukan beberapa pencarian populer, lalu gantung di atas. Jadi apa? Saya tidak ada masalah. Bisa saya minta bantuanmu? Ya, kamu bisa datang dan bertanya apa saja. Sudahkah kamu menyelesaikan tugas yang saya percayakan ke departemenmu? Saya masih punya waktu untuk mengajar orang lain di sini. Kalau begitu saya akan bekerja dulu, Tuan Tang. Saya tadi sedang rapat. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa saya bantu jawab? Saya tidak seperti rekan tadi. Bahkan masalah seperti ini harus diselesaikan oleh Tuan Tang sendiri. Apa kamu jahat padaku? Cemburu. Kita masih harus menjaga jarak sebanyak mungkin di perusahaan. Tugas ini salah. Adegan cinta harus dihindari sebanyak mungkin. Karakter Lemonade cemburu ini. Aku akan melakukannya di beberapa kesempatan khusus. Kamu tidak cocok. Siapa yang cemburu? Hei, aku bilang sayang awal musim panas. Apa kamu mulai mengakhiri kontrak? Persiapkan sebelumnya. Ayo, di mana kamu ceroboh? Aku akan memeriksanya untukmu. Yang pakai baju putih terlihat seperti seorang dari departemen pemasaran. Dia sepertinya bisa. Yang pakai baju hitam baru di sini? Terlihat oke. Masa pelanggaran kontrakmu? Perjanjian untuk menjaga jarak dari anggota lain dari lawan jenis. Potong uang. Lah, aku salah. Aku berjanji bahwa di masa depan hanya akan ada Tuan Tang di mataku. Hanya Tuan Tang yang mengikuti. Ukir kalimat ini di kepalamu. Oh, lah, kamu punya agenda lain nanti. Seseorang ingin bertemu seseorang. MU Huaijin, CEO Grup MU.
Oh, Hei, Tuan Zhang ada di sini kali ini. Saya ingin mengundang Wan Mao untuk bergabung dengan platform e-commerce MU. maaf, Bagaimana bisa ada dua orang yang sangat mirip di dunia ini? sesuai ekspektasi pemimpin e-commerce. Tuan MU benar-benar datang dengan persiapan. Tuan Tang terlalu dipuji. Nona Mi, kamu pasti sering belanja online kan? Aku tidak tahu apa pendapatmu tentang idenya. aku tidak tahu banyak tentang ini. Pekerja kantoran muda. Juga target pengguna One Mao Future. Aku juga ingin mendengar pendapatmu. Untuk pengguna dengan sedikit sensitivitas konsumen seperti aku, memang menciptakan keinginan untuk barang mewah. Tapi takut masuk ke toko fisik. Lalu hanya belanja dan tidak membeli. Saat kami melakukan survei, tidak menemukan. Ada banyak konsumen yang memiliki kekhawatiran seperti itu. Tapi belanja online akan sangat menyelesaikan masalah seperti itu. Mungkin juga bisa meningkatkan penjualan. Ya, keberadaan toko online dapat menjangkau area yang tidak tercakup oleh toko fisik. Kesulitan pembelian langsung oleh konsumen juga dapat memperluas basis konsumen sebanyak mungkin. Benar. Benar. Ketulusan dan profesionalisme Tuan MU benar-benar menyentuh saya. Saya akan mempertimbangkan dengan saksama saran untuk tinggal di MUS. Terima kasih atas undangannya. Kalau begitu saya akan menunggu kabar baiknya. Saya harap Anda bisa mengundang keduanya untuk mengunjungi MUS lain kali. Nona Mi, Anda harus datang. Hei, Tuan MU, biar saya mengantar Anda. Saya tidak menyangka Nona Mi bekerja di bidang perdagangan luar negeri. Saya pikir, Saya akan menjadi asisten yang lembut dan berbudi di rumah. oke. Sebagian besar istri presiden yang saya kenal berada di arah ini. Saya tidak berpikir menjadi istri penuh waktu itu buruk. Hanya saja pekerjaan saya membuat saya merasa lebih aman. Nona Mi benar-benar berbeda. Saya hanya tidak bisa duduk diam. Nona Mi, apakah Anda pernah ke Yunjing sebelumnya? Yunjing tidak punya? Mengapa Anda tiba-tiba menanyakan itu? Tidak ada. Saya merasa seperti mengenal Nona Mi pada pandangan pertama. Mungkin karena saya lebih populer. Kalau saya akan transaksi, saya akan bekerja dulu. Oke, silakan. Oke. Ruwayu. Jadwal kerja hari ini adalah sebagai berikut. Pesan siap. Pergi ke MUS untuk membahas di transportasi online toko ukuran. Ada wawancara penandatanganan dengan Jiang Sisi malam ini. Oleh hubungan dengan luar negeri akan hadir secara pribadi. Saluran resmi akan diatur setelah berakhir. Mengumumkan berita penandatanganan kontrak dengan Jiang Sisi. Sudah melihat gaji utuh. Coba lihat. Bagaimana ini? Ini akan membuat film terlihat lebih putih. Pasti terlihat bagus di kamera. Ada sesuatu di wajahku. Oke. Yang itu tidak ada. Aku hanya berpikir kamu sangat cocok menjadi asisten khusus. Bekerja dalam kondisi yang baik. Ternyata ekspresimu bukan mencari-cari kesalahan. Apakah kamu menunjukkan kekagumanmu padaku? Narsis bukanlah cedera terkait pekerjaan. Bayar sendiri. Tuan Tang jarang memujiku. Tentu saja aku harus bangga. Dandan sendiri, aku pergi. Kue teh mustard ini? Iya, Nona. Wah, aku sangat menyukainya ketika masih hidup. Ya. Tapi aku penasaran, apakah orang itu akan menyukaimu? Siapa? Tuan MU. Nona MU Ruoyu. Nona Tang Zomi, silakan duduk.
Kami telah membuat beberapa rencana penjualan yang detail. Nah, sekarang ada dukungan dari Jiang Zizi, seorang selebriti besar. Aku yakin penjualan kita akan lebih mengesankan. Nona Mi, sepertinya kamu sangat tertarik pada Jiang Zizi. Ya, aku agak menyukainya. Perusahaan kita juga harus bekerja sama dengan Jiang Zizi. Namun, Tuan Tang lebih dulu. Jadi kita sebenarnya bisa bekerja sama. Ini menunjukkan kita masih cukup berjodoh. Kerja sama tergantung pada takdir. Jadi kali ini aku bisa bekerja sama dengan Tuan Liu. Kami juga merasa. Jadi kita bisa mulai memilih produk. Ya, aku baru saja tahu. Nona Mi dan aku memiliki banyak kesamaan. Jika Tang Tang mau melepaskan cintanya, aku benar-benar ingin merekrut Nona Mi. Tunanganku. Hanya di sampingku. Antarkan ke sini hari ini. Nona Mi, bagaimana Q-Tech Master tadi? Ini pertama kalinya aku makan sesuatu dengan rasa seperti ini. Mustardnya tidak terasa buruk. Masih terasa renyah. Sepertinya semua rasanya menyatu dengan baik. Rasanya seolah-olah kamu bisa merasakan hati sang pastry chef. Kamu tidak suka kue durian? Atau semakin bau semakin enak? Aku tebak Nona Mi akan suka yang ini. Khusus untukmu. Terima kasih, Tuan Liu. Makan dan bawa. Kenapa kamu begitu malu? Kamu bisa datang ke Wan Mao lain kali. Aku kenal banyak pastry chef yang hebat. Kamu bisa memanggang. Siapa yang bicara kerjasama untuk makan barbeque? Tuan Tang benar-benar berbeda. Terpengaruh olehnya. Kalau begitu kami pergi dulu. Tuan Tang jalan pelan-pelan. Sampai jumpa lain kali. Apa yang kamu lakukan? Mau mati tersedak, aku paling tidak suka mustard. Bukannya tadi kamu bilang suka? Kamu tidak bisa bilang tidak suka di perusahaan lain. Aku mau beli air. Hei, Munafik. Wah, cantik sekali. sangat iri. Setiap orang memiliki keindahan uniknya sendiri. Apa yang perlu diiri? Kau bisa aku tanya mereka. Kapan menurutmu aku paling cantik? Ketika tidak membantah. Hei, timbal balik. Aku juga akan mewawancaraimu. Kapan aku paling tampan? Ketika memberiku bonus. Dangkal. Terima kasih Tuan Tang dan semoga Tuan Tang segera menjadi orang terkaya di dunia. Receh, Itu banyak uangnya. ambil kembali doaku. Orang terkaya di jalanan lebih dermawan darimu. Maaf. Sejak kecilku. Bukan hanya orang terkaya di jalanan. Nona Tang Zongjiang dan sang reporter sudah siap. Ayo ke sana. Oke. Hem, Bisa tolong siapkan nanti? Tunggu, ganti cangkir untuk Tuan Tang tanpa susu. Oak, Bagaimana Nona Jiang tahu? aku pikir sudah larut. Tuan Tang minum tanpa susu. Lebih nyaman untuk menyegarkan diri. Jangan coret-coret. Tentu saja, tentu saja. Kami tidak akan coret-coret. Ambil ponselmu. Ponsel? Tinggalkan di sini. Bagaimana dia tahu kebiasaan kecilku? Terima kasih.
Terima kasih kepada kalian berdua. Jadi itu saja untuk wawancaranya. Terima kasih. Mendekatlah dan mari kita ambil beberapa foto. Mendekatlah. Oh bagus. Senyum. Ham. Kamu pergi kerja dulu. Oak, Bisa foto bersama kamu? tentu. Terima kasih. Asisnya MI. Bisa foto bersama Tuan Tang untukku? Setelah dukungan resmi, aku akan posting di Weiboku. Tambahkan foto kita. Sama saja dengan mengirim hot search gratis. Foto promosi Nona Yi sudah diatur. Ayo pilih foto yang perlu diselesaikan. Tepat waktu. Bantu kami ambil foto. Oke. Bawa tunanganku. Lebih baik diiklankan seperti itu. Oke. Nona Li, kita bisa pergi memilih foto. Ya, oke. Nona Jiang. Pernah bertemu di suatu tempat? Apa Don selalu merayuku? Kamu terlalu banyak pikiran. Mungkin aku. Kita ditakdirkan untuk membuatmu merasa familiar di kehidupan sebelumnya, kan? Nona Jiang benar-benar bercanda. Tapi bahkan jika kita ditakdirkan di kehidupan sebelumnya, tidak mungkin ada takdir di kehidupan ini. Siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan? Kalau begitu berhenti bicara. Li Chuxia, cepatlah. Aku kelaparan. Ada lagi. Akan segera siap. Ganti gelas untuk Tuan Tang tanpa susu. Tinggalkan di sini. Mungkin kita ditakdirkan di kehidupan sebelumnya. Membuatku merasa familiar. Apa yang kamu cemberutkan? Jiang Sisi membuatku merasa deja vu. Tapi aku yakin aku belum pernah memiliki kontak dengannya sebelumnya. Tang Jingsing. Tidakkah kamu melihat bahwa orang itu cantik dan penuh nafsu? Ini pertama kalinya aku bertemu wanita cantik. Kita sepertinya saling mengenal. Ini adalah kalimat pembuka untuk merayu seorang gadis. Aku pikir. Aku tidak suka meninggalkan barang pribadi di area publik. Dia tahu kebiasaan kecil ini. Apakah ini kebetulan? Itu benar. Kebiasaanmu adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaanmu benar-benar tidak terkenal. Aku di sisimu setiap hari. Aku tidak menonton dengan begitu teliti. Apakah Nona Jiang tahu cara membaca teks bintang? Aku seharusnya tidak membahas ini denganmu. Jutaan juta. Salinan ini telah meledak. Wow, Tuan Tang memiliki mata yang baik. Pilihan yang bagus untuk juru bicara ini. Kamu bilang. Lihat betapa cantiknya foto ini mengambilmu. Berdiri dengan wanita cantik itu berbeda. Tidak tersenyum, tidak tersenyum. Tidak tersenyum, tidak tersenyum. Apakah kamu cemburu? Apa yang harus aku cemburukan? Lagi pula, bukankah kita sedang berakting? Kapan hatimu menjadi milik? Aku bisa menyelesaikannya lebih awal kapan saja. Ganti rugi. Bercanda, ayo jalan. Aku harus kembali tidur cantikku. Senang bertemu denganmu. Maksudmu apa? Ini resmi? Oh adik, pesanannya dibatalkan. Berkah dengan air mata.
Jika tidak ada takdir dalam hidup, maka biarkan aku yang membuat takdir. Hello Alec. Bahasa Kim, Weibo digantung oleh akun pemasaran. Mereka bilang kamu resmi mengumumkan hubungan. Adik, tolong hapus dan kirim ulang. Departemen Humas memberikan berita. Aku akan mengirimkannya padamu sekarang. Tidak perlu dihapus. Aku akan menanganinya sendiri. UPS, aku terlalu senang sampai lupa menandaimu. Kamu percaya itu? Adikku juga sudah sampai usia punya pacar. Aku bisa mengerti. Untuk menutupi. Satu lagi tindak lanjut. Itu yang diinginkan orang. Nonani, setelah menunggu lama, Tuan MU akan segera tiba. Terima kasih. Weiboku yang tidak ada yang peduli. Kenapa hari ini banyak pesan pribadi? Keluar, Mikuksya. Apa yang kamu bandingkan dengan sisi orang lain? Kamu tidak benar-benar berpikir kamu Cinderella, kan? Putri datang. Garis the Sackminger. Jika aku jadi kamu, kembalikan Tang Yang King Keskiwi ke Yang Ying. Sejarah selimut gadis licik madu awal musim panas. Awal musim panas madu di bawah tekanan Jiang Sisi. Kenapa menduduki Tang Jingsing? Madu awal musim panas minggir dari penampilan. Maaf, Nonami sudah membuatmu menunggu. Waduh, aku di sini hari ini untuk mengambil kursi itu. Oke. Aku di sini hari ini untuk mengambil draft seleksi batch kedua. Maaf, aku hari ini. Sepertinya aku sudah menyiapkan dessert yang tepat untuk hari ini. Katanya makan dessert bisa menyembuhkan suasana hati yang buruk. Aku tidak tahu apakah ini akurat. Kamu telah menemukan makanannya. Aku hanya... Aku melihat pesan-pesan itu. Kamu pasti sangat mencintai Tang Jingxiu jika kamu sedih seperti ini, kan? Apa aku jatuh cinta pada Tang Jingsing? Aku melihat pesan-pesan itu. Kamu pasti sangat mencintai Tang Jingsing jika kamu sedih seperti ini, kan? Apa aku jatuh cinta pada Tang Jingsing? Ya, tentu saja. Lagi pula, dia adalah tunanganku. Apa aku terlalu terlibat? Di era media bebas, setiap gerakan selebriti akan diperbesar tanpa batas. Apalagi Jiang Naisu dan Tang Jingsing. Ada tokoh top di bidang masing-masing. Sebenarnya aku merasa sedih. Karena aku pikir apa yang mereka katakan tidak masuk akal. Lagipula, bagi mereka, aku adalah si buruk rupa. Jangan merasa gelap saat melihat orang lain bersinar. Beberapa orang yang kamu pikir bersinar, karena dia sendiri berdiri di tempat terang. Dan beberapa orang bersinar, karena dia sendiri adalah matahari kecil. Dia hanya tidak menyadarinya. Seperti kamu. Aku sedikit malu dengan apa yang kamu katakan. Jika ada kesulitan atau hal yang tidak nyaman untuk dikatakan di masa depan, kamu bisa menemui aku. Kita sekarang teman, kan? Oke, terima kasih, Tuan MU. Kalau begitu aku akan kembali ke perusahaan dulu. Mereka masih menunggu aku untuk mengatur transfer dengan formulir konfirmasi itu. Oak. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Ruwayu. Apa kamu membawa honey chusia untukku?
Tuan Tang, seleksi batch kedua untuk toko utama telah dikonfirmasi. Pastor sedang mengatur untuk online. Tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Hei, tunggu sebentar. Kemari dan tunjukkan salah satu dari ini. Ini adalah penjualan dalam 24 jam setelah pengumuman resmi juru bicara. Ini adalah hasil kerjamu. Aku akan menggandakan bonusmu di akhir tahun. Bagaimana hasilnya? Kamu tersentuh? Terima kasih Tuan Tang. Tidak. Jadi, aku duluan ya. Hei. Sekretaris ini pelit banget. Ambil uang banyak-banyak tapi ajak makan saja tidak. Mana mungkin aku jatuh cinta sama si bau itu? Tidak, tidak. Aku tidak suka. Jangan pilih-pilih lagi. Apakah saya bisa bertemu Nona Jiang Naoki? Ini maksudnya memaksa istana bangkit? Bagaimana aku melawan balik? Nona Jiang. Nona Mi, silakan duduk. Nona Jiang, ada apa denganmu? Aku datang untuk minta maaf padamu. Minta maaf. Opini online pasti sangat memengaruhimu. Ini semua salahku. Ini semua salahku karena tidak mengontrol penggemar dengan baik. Bagaimana bisa aku menyalahkanmu? Sudah bertahun-tahun di industri hiburan. Aku sudah terbiasa dengan cerita-cerita yang dibuat-buat. Aku sedang memikirkan panasnya. Bisa menambah penjualan untuk ekspor. Tapi tidak menyangka akan disalahartikan seperti ini. Bahkan menyeret hubunganmu dengan Tang Jingsing. Maaf untuk berita online. mereka tidak tahu harus berkata apa. Dan salahkan Murni, dan itu tidak mempengaruhiku. Jangan terlalu menyalahkan dirimu. Terima kasih atas pengertianmu. Kalau begitu hubungan kalian tidak terganggu, kan? Kami tidak seperti pasangan lain. Akan membahas ini. Ditambah karena penjualan baru-baru ini. Ya juga sibuk. Jadi tidak ada waktu. Oh begitu. Nah, tadi kamu sangat waspada padaku. Apakah itu kesalahpahaman tentang hubungan kita? Kalau begitu kalian jarang berkomunikasi. Apakah itu membuatmu merasa tidak aman? Semuanya terlihat olehmu. Sepertinya Nona Jiang tidak hanya paham perawatan kesehatan. Lihat juga wajah-wajah. Kenapa aku tidak jadi penasihat cintamu saja? Bisa? Tentu saja bisa. Pernah dengar pepatah? Untuk masuk ke hati seseorang, kamu harus pegang perutnya dulu. Oke. Misalnya, saat dia begadang lembur. Kasih segelas susu hangat. Susu hangat. Gak heran cowok ini cemberut seharian. Halo. Trending online di bawah sekretaris. Suruh divisi PR dan hukum urus cepat. Langsung kirim surat pengacara untuk rumor serius. Bos. Kamu kerja seharian ya? Lihat apa yang kubawa untukmu. HMPH. Aku akhirnya sadar sikapku jelek ke kamu. Kamu masih punya hati. Siangnya diabaikan. Sekarang malah merayu. Beneran dua wajah. Siang tadi ada hal kecil yang ganggu mood. Sekarang udah baik. Menurutmu dicaci netizen itu hal kecil? Kamu tahu semuanya. Kamu kan tunanganku. Bisa nggak lain kali jangan ditahan-tahan? Sesibuk apapun aku, urusanmu tetap ada waktu. Ngerti? Kalau gitu aku bukan aku yang asli. Aku sakit. Aku sakit. Aku salah. Dan lagi lain kali.
Aku mau ada lain kali. Enggak. Ah, Kamu kenapa sih? Michusia, kamu masukin apa ini? Aku nggak masukin apa-apa. Ini semua beli jadi. Jangan-jangan kadaluarsa? Apa ini? Keju susu. Kamu mau bunuh aku? Gak ada harapan. Gak sakit kayak gula. Tang Tianxing. Ya, kamu tidak akan apa. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Kamu keluar dulu. Tidak, aku harus berbagi suka dan duka denganmu. Kamu keluar dulu. Kamu keluar dulu. Bos, apa kamu mencium bau aneh? Binatang. Kamu sudah dimakan olehku. Tidak ada orang di pagi hari. Sabotase. Silakan masuk. Nona Jiang. Aku ada acara di sekitar sini hari ini. Aku mampir untuk melihatmu. Tidak mengganggumu? Tidak, silakan duduk. Ada masalah apa? Kenapa kamu terlihat sangat buruk? Kamu sakit? Tidak apa-apa. Tidak masalah. Don punya selera yang bagus. Aku kebetulan membawakanmu sup penghangat perut. Waktu aktivitas terakhir tidak pasti. Aku selalu membawa beberapa. Untuk menyehatkan perut. Tidak perlu. Dang, coba ini. Kamu baik-baik saja? Aku akan pergi dulu. Awal musim panas. Hei. Kamu baik-baik saja? Tidak panas, kan? Ya, Mangkuk hitam yang baru saja disajikan Nona Mi. Dia tidak melakukannya sendiri, kan? itu seharusnya bubur penghangat perut yang dibuat khusus untukku. Sebagai nyonya rumah di masa depan. Aku pikir Mi Chusia adalah tipe gadis yang berbudi luhur. Tidak menyangka akan hidup dengan gadis seperti ini. Seharusnya ada banyak kejutan setiap hari. Wanita yang luar biasa. Seharusnya tidak terikat dengan kayu bakar, beras, minyak, dan garam. Tidak menyangka sifat egois Nona Jiang begitu konservatif. Aku hanya merasa Nona Mi imut. Kalau begitu aku berterima kasih untuknya. Aku akan mulai bekerja. Selamat tinggal. Tuan Tang tidak perlu mengantarku. Tidak perlu terlalu sopan antara kita. Aduh. Tidak, aku pergi makan siang dengan tunanganku. Nona Jiang jalan pelan-pelan. Adieu, UPS. Lihat apa yang kamu pakai. Sangat merah muda ahei. Apa kamu banci? Hei, memalukan sekali untuk kelas kita. Budak berani. Berani-beraninya kamu bicara sembarangan. Ini adalah permaisuri kelas kita. Segera sapa permaisuri. Aduh, ja. Permaisuri yang mulia. Hei, apa kamu benar-benar banci? Lihat dirimu. Kamu memalukan kelas kita. Aduh, apa kamu cari mati? Nona. Selamat ulang tahun Jiang Lei. Merah muda. Apa kamu tidak suka merah muda? Meskipun laki-laki yang suka merah muda memang langka. Tapi kamu tidak perlu malu.
Mereka yang menggunakan ini sebagai alasan untuk memfitnah orang lain. Harusnya lebih malu. Benar kan? Terima kasih. Ya, aku sangat menyukainya. Terima kasih untuk apa? Cepat pergi. Bebek jelek bahkan membuat semangkuk bubur begitu tidak sedap dipandang. Apa bandingannya dengan angsa putih? Tuan Tang, kenapa kamu di sini? Penampilan buburmu sulit dikatakan. Dan kamu menaruhnya dengan baik? Ini bukan untukmu. Yah, Tuan Tang punya selera yang baik. Aku saja masih seorang. Kamu masih bisa datang untuk makan siang staff. Aku tidak pernah minum makanan orang lain. Nona Jiang bukan orang lain. Di mataku, mereka yang tidak akrab dengan orang lain adalah orang lain. Lalu kenapa kamu masih minum bubur orang lain? Bukankah kamu membuat bubur ini untukku? Kapan kamu pernah makan begitu ringan? Aku diet dan aku tidak mengenalmu baik. Kembalikan padaku. Hei, Kembalikan padaku, kita tidak dikenal sama sekali. kamu tidak terlalu mengenalku. Jangan ngomong sembarangan. Jangan lupa cuci piring. Apa yang kamu lihat? Terima kasih sudah bekerja keras. Aku yang cuci piring sendiri. Yang masak tidak perlu cuci piring. Peraturan rumahku. Ayah. Rumahku juga begitu. Dari mana asalmu, anjing lajang? Aha. Dia bilang tidak menemani aku. Berkelit.